Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, Bu Esa, Pak Abdul, dan Bu Evi, salam kenal. Ini adalah bagian dari aksi nyata yang memang menjadi tugas kami guru penggerak untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya sangat akan senang sekali jika Bapak Ibu nanti dalam kegiatan kita berbagi ini kita bisa saling sharing, kita saling diskusi. Kenalan singkat saya ini adalah bernama Imam Syafi'i. Mungkin teman-teman semuanya sudah banyak beberapa yang kenal, ada juga yang belum. Salam kenal Bapak Ibu. Nah, saya juga nama singkatnya itu Syafi'i. Kemudian nama lengkapnya itu sebetulnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Saya kebetulan mengajar di SMP Negeri 2 Bangilan. Izinkan saya memperkenalkan Bapak dan Ibu melalui profil yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Ini kebetulan perjalanan kami pada waktu mengikuti education exchange. Mantap Pak Syafi'i. Assalamualaikum. Baik, ini akun sosial media saya, Bapak Ibu. Barangkali nanti ingin bisa kita berteman, maka bisa melalui akun sosmed tersebut. Tampaknya masih banyak yang baru join, Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, saya admit terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mohon izinkan Bapak Ibu untuk memute-kan terlebih dahulu suara mic-nya. Sebelum nanti kita bisa masuk dan sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu. Pada saat sesi question and answer. Oke. Baik, Bapak Ibu izinkan saya berbagi terlebih dahulu. Mohon izin saya akan menampilkan share screen. Yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu di malam hari ini, mohon izin saya off-kan kamera ya Bapak Ibu supaya internetnya lebih lancar lagi. Kami ingin berbagi tentang aksi nyata dengan tema budaya positif Bapak dan Ibu. Di lingkungan sekolah sebagai sarana perubahan yang kita ingin wujudkan supaya anak-anak itu memiliki perilaku yang baik dengan cara salah satunya adalah menekankan disiplin positif. Nah, manakala disiplin positif itu sudah mampu kita laksanakan,
secara terus-menerus diikuti dengan konsistensi dan kita kawal dengan tata tertib yang ada di sekolah, maka itu akan menjadi perilaku yang membudaya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara atau upaya kita untuk melakukan atau mengontrol diri dan membentuk karakter kepada anak didik yang dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru ya, sebagai contoh yang akan diteladani oleh anak didik kita, sehingga ketika nantinya disiplin positif itu sudah mampu kita berikan sebagai contoh, anak didik kita akan meniru perilaku-perilaku yang baik yang ada pada diri kita. Nah, disiplin ini berbeda dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Kita masih sering sekali melihat di beberapa tempat di sekolah yang ada saat ini, itu mengupayakan penekanan-penekanan disiplin dengan cara dihukum. Pendidikan guru penggerak kita itu diajarkan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita upayakan tanpa memberikan hukuman ataupun juga memberikan imbalan sebagai hadiah. Di mana budaya positif yang sudah terbentuk secara baik, Bapak dan Ibu, itu harus mampu atau harus nampak dengan adanya tindakan yang dilakukan tanpa mengharap imbalan atau takut akan karena hukuman, tetapi lebih dimotori oleh motivasi internal atas dasar nilai-nilai kebaikan yang sudah diyakini. Nah, inilah yang perlu kita dorong, bagaimana supaya di sekolah itu mampu tercipta disiplin positif yang pada akhirnya akan menjadi budaya positif yang akan merubah perilaku anak didik kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk melakukan perubahan itu dapat dilakukan? Bapak dan Ibu semuanya, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Selama ini masih menganggap bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Nah, itu hanya sebuah ilusi menurut Dr. William Glasser. Karena sebetulnya guru itu tidak mampu mengontrol murid. Karena murid mengizinkan guru untuk dirinya dikontrol, barulah murid itu dapat melakukan satu tindakan atas dasar kemauan yang mereka lakukan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Yang berikutnya Bapak Ibu, juga sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dia memerlukan beberapa pendekatan-pendekatan yang lain, yang tentunya itu berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini. Itu ilusi kalau kritik itu bisa menjadi kuat karakternya. Nah, yang terjadi selama ini sebetulnya kritik itu justru membuat anak didik kita itu menjadi tersudutkan, menjadi merasa bersalah dan justru kadang-kadang itu kontradiktif dengan hasil yang kita harapkan, Bapak Ibu. Nah, jadi berhentilah menganggap bahwasannya dengan cara mengkritik kita itu bisa melakukan penguatan karakter. Nah, yang berikutnya lagi Bapak Ibu juga merupakan sebuah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk kemudian melakukan pemaksaan kepada anak didik. Karena sejatinya tergeraknya seseorang, tergeraknya anak didik kita itu merupakan atas dasar ya izin mereka, kemauan mereka atau keinginan mereka yang memungkinkan untuk melakukan satu kegiatan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri. Nah, seperti apa yang sudah Ki Hajar Dewantara sampaikan, bahwasanya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri, yang memang sebetulnya setiap anak itu sudah ada Bapak Ibu. Setiap diri kita itu juga sudah memiliki Bapak Ibu. Nilai-nilai yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai nilai nurani ya atau nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari diri itu sudah ada. Tinggal apakah nilai-nilai itu kita pertebal dengan dukungan lingkungan yang positif, dengan sentuhan stimulus yang tepat sehingga nilai-nilai itu bisa semakin menguat. Nah, yang diinginkan di dalam perubahan perilaku anak didik kita itu
tentunya mereka mampu untuk melakukan kontrol diri agar satu saat itu bisa mencapai suatu perubahan perilaku yang pada akhirnya akan menjadikan mereka itu lebih mulia, lebih baik lagi ya. Jadi sekolah sebagai sarana atau tempat untuk perubahan perilaku menjadi lebih baik. Nah, kemudian tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya nilai kebajikan itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada toleransi dan lain sebagainya. Akan tetapi nilai-nilai yang sudah disepakati dalam rumusan pendidikan nasional kita itu sudah dirangkum di dalam nilai-nilai yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang diharapkan bisa ditumbuhkan Bapak Ibu untuk anak didik kita memiliki nilai-nilai tersebut. Apa itu? Di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai itu sudah terangkum di dalam 6 dimensi. Yang pertama itu Bapak Ibu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Nah, Bapak Ibu, anak-anak didik kita itu diharapkan ya memiliki keimanan yang baik, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki agama, mengikuti keagamaan apapun pilihan agamanya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Jadi tujuan karakter sebagai anak yang awalnya mungkin perilakunya kurang baik ini perlu kita sesuaikan sehingga mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian anak diharapkan mandiri karena ke depan kita sebagai orang tua, guru ataupun siapapun yang selama ini berpihak kepada anak, pada akhirnya mereka akan hidup mandiri, akan survive dengan kehidupannya. Nah, maka kita perlu dorong agar mereka itu mampu ataupun cakap di dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu secara mandiri. Mandiri ini bisa juga diartikan untuk melakukan satu kegiatan itu secara sendiri ya Bapak Ibu. Artinya ketika memberikan stimulus ketika di dalam kelas itu atau sering disebut dengan regulasi diri. Nah, dengan meminta anak untuk tahu ya bagaimana tentang keperluannya untuk belajar, apakah dia sudah bisa menyiapkan diri untuk bisa siap dalam mengikuti kegiatan belajar, kemudian mengerti apa yang menjadi titik kelebihan dari dirinya itu, lalu gaya belajarnya yang tepat itu seperti apa. Nah, itu termasuk salah satu hal yang bisa diupayakan supaya anak itu tahu Bapak Ibu. Nah, itulah yang akan melatih dia supaya mandiri. Dilatih untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu secara mandiri, mengerti dirinya sendiri. Selanjutnya anak juga memerlukan apa yang disebut dengan bernalar kritis. Nah, jadi di dalam kegiatan pembelajaran diharapkan kita Bapak Ibu selain mengajarkan materi-materi keilmuan juga melatih anak untuk mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini ada di lingkungan sekolah, ada di sekitar tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dengan memberikan materi-materi kontekstual sehingga mereka akan bisa memiliki pelatihan-pelatihan atau kecakapan-kecakapan untuk bisa bernalar kritis. Selanjutnya anak itu juga kita perlu upayakan untuk bisa berkebinekaan global. Apalagi di zaman saat ini Bapak Ibu di mana teknologi informasi dan komunikasi sudah ada pada genggaman mereka. Anak tidak lagi bisa kita pisahkan dengan yang namanya teknologi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka sudah menjadi bagian dari warga global. Nah, di dalam konteks warga global ini, Bapak dan Ibu, kita perlu mengajarkan kepada anak didik kita bahwa ada aturan-aturan yang berlaku, ada hal-hal yang mungkin bagi kita itu satu hal yang biasa, bisa juga itu dimaknai hal berbeda. Saya ada satu contoh misalnya nih Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas global ya, ini sekedar sharing saja.
mungkin kalau di kita, di tempat kita itu menggunakan emoticon, menggunakan candaan-candaan di dalam sebuah forum itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Tetapi di dalam sebuah forum global, ketika kita salah, mungkin sekali, dua kali menggunakan emoticon yang tidak sesuai dengan konteks yang ada pada kegiatan pembelajaran bersama misalnya, itu bisa dikeluarkan dari grup, Bapak Ibu. Nah, inilah perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, perbedaan di dalam kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda kebangsaan, ini juga perlu menjadi pertimbangan tersendiri untuk menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang perlu disampaikan kaitannya dengan kegiatan di sosial media oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Termasuk mengupayakan untuk berkebinekaan global itu misalnya dengan kegiatan kolaborasi, Bapak Ibu. Misalnya kita mengadakan belajar bersama dengan sekolah lain. Nah, kebetulan di tempat kami dulu pernah itu mengadakan kegiatan bersama dengan sekolah di Malaysia. Kegiatannya itu berupa kita saling belajar ya Bapak Ibu untuk mengaji Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, itu kegiatan contoh-contoh kegiatan kolaborasi yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk mendorong bahwa mereka ini merupakan bagian dari masyarakat global. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita mendorong anak-anak kita juga supaya mampu bergotong royong. Artinya tidak hanya sekedar bekerja secara mandiri, akan tetapi mereka juga satu saat perlu bergotong royong, perlu yang namanya kolaborasi dengan orang lain. Karena ke depan tantangan yang akan dihadapi bukan lagi tantangan yang mampu diselesaikan oleh satu orang, satu kepala, tetapi adalah super team. Nah, sekarang sudah kita tidak mampu lagi ya untuk bekerja secara sendiri, tetapi sudah selayaknya kita mendorong mereka juga untuk mampu bekerja secara kelompok atau mampu bergotong royong. Ini juga merupakan salah satu nilai-nilai ketimuran yang mungkin perlu kita terus kobarkan kepada anak-anak didik kita. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila itu adalah kreativitas. Kita mendorong anak-anak kita itu mampu memiliki ide-ide dan gagasan baru yang bisa inovasi, yang bisa memperbaiki keadaan, yang bisa menjadi contoh bagi orang lain dan juga di lingkungan sekitarnya. Nah, ide-ide kreatif inilah yang kita perlukan untuk bisa mampu bersaing di tantangan yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di dalam perwujudan upaya untuk kita melakukan perubahan perilaku kepada anak didik kita, ini Bapak Ibu ada yang namanya teori motivasi. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita mengetahui bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu kegiatan atas dasar takut dengan hukuman. Nah, ada juga anak-anak kita itu yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sebuah imbalan. Apakah itu imbalan berupa nilai, apakah imbalan itu berupa pujian, ataukah imbalan-imbalan lain dalam bentuk hadiah ataupun juga nilai seperti itu. Nah, yang betul Bapak Ibu, kita perlu mendorong supaya anak itu menghindari poin 1 dan poin 2. Jadi mereka itu perlu kita motivasi, kita hidupkan nilai-nilai kebaikan yang ada di internal mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi atas dasar dorongan yang ada pada dirinya mereka sendiri bahwa dengan melakukan nilai-nilai kebajikan, maka mereka akan menuju jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Dan nilai-nilai itu harus mereka percaya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi PR kita, bagaimana untuk mengubah paradigma yang selama ini ada, bahwa anak-anak itu masih, ya di tempat saya sendiri pun juga sama Bapak Ibu, masih mengacu pada takut akan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau hadiah.
Nah, namun kita berupaya Bapak Ibu supaya anak-anak itu melakukan sesuatu, melakukan nilai-nilai kebaikan itu atas dasar nilai-nilai kebaikan yang memang mereka yakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang harus dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi perlu kita lakukan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, salah satu upaya juga yang lain ya terkait dengan keinginan kita untuk membudayakan nilai-nilai kebaikan, membudayakan nilai-nilai yang positif, yaitu dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mungkin selama ini yang kita tahu Bapak Ibu di sekolah-sekolah kita itu kan adanya peraturan ya. Peraturan tentang ketertiban, peraturan tentang kedatangan, peraturan tentang masuk di kelas, peraturan tentang KBM, semua bunyinya peraturan. Nah, menurut materi yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif, anak-anak kalau kita hadapkan dengan peraturan, maka motivasi untuk mereka tergerak dan bersemangat melakukan sesuatu itu berkurang Bapak Ibu. Karena apa? Karena peraturan itu sifatnya mengikat, peraturan itu sifatnya memaksa Bapak Ibu. Bukan bersumber dari hal-hal yang mereka gagaskan atau hal-hal yang memang mereka usulkan secara mandiri yang kita buat sebagai keyakinan kelas untuk ditaati secara bersama. Nah, inilah yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, anak didik kita itu akan lebih tergerak, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan itu daripada hanya sekedar mengikuti aturan tertulis yang tidak mereka pahami sebagai sesuatu nilai kebajikan. Nah, lalu bagaimana untuk bisa membuat keyakinan kelas? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu melihat apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kita tentunya juga tahu ya Bapak Ibu bahwa nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Ada tentang rajin, ada tentang kejujuran, ada tentang tanggung jawab, ada tentang semangat, ada tentang misalnya toleransi dan lain sebagainya, masih banyak. Kita perlu mendata itu semua Bapak Ibu supaya mereka bisa memilih kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita buat untuk kita tuliskan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, setelah kita memiliki daftar serangkaian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya anak-anak kita ajak untuk menentukan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas kita. Nah, kita buat nilai-nilai itu di dalam sebuah poster dan kita sempurnakan ya Bapak Ibu dalam bentuk daftar tentang apa yang akan kita lakukan, tentang apa yang tidak boleh kita lakukan, tentang apa yang harus kita ikuti sebagai sesuatu hal yang menjadi keyakinan kita bersama bahwa itu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita itu lebih baik lagi. Nah, upaya-upaya untuk menumbuhkan motivasi secara internal inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan budaya positif, yang dimaksud dengan nilai positif. Yang perlu kita tumbuhkan bukan dengan peraturan ataupun hadiah, tetapi dengan mengubah cara pandang dan pikir mereka bahwa nilai-nilai kebajikan itu perlu kita tebalkan, perlu kita lakukan sebagai upaya menuju jalan keselamatan, menjadikan perilaku anak kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, tentu untuk menguatkan itu ada berbagai jalan dan upaya, salah satunya adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita tulis dalam sebuah poster bersama dengan anak didik kita secara kolaboratif. Kemudian kita tempelkan bersama sebagai sesuatu yang perlu kita jalani sama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam proses untuk kita menumbuhkan budaya positif, untuk kita mengubah perilaku positif, tentunya kita juga harus mempertimbangkan apa itu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru nih Bapak Ibu perlu paham ya, perlu paham
eh, tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi perilaku-perilaku yang mungkin selama ini kontradiktif, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, boleh jadi itu adalah bentuk upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini mereka tidak dapatkan. Ketika kita di kelas mendapati anak yang tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya, maka boleh jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka sedang upayakan untuk mereka dapatkan, tetapi tidak mereka hasilkan selama berada di sana. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita juga, Bapak Ibu. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap anak itu membutuhkan apa yang disebut dengan rasa diterima dan kasih sayang dari temannya, dari gurunya, dari lingkungan sekolah, dari orang tua, dan semua itu akan juga menjadi kebutuhan mereka. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mencari perhatian, mencari rasa diterima itu. Mungkin dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai. Nah, ini perlu juga menjadi pemikiran kita, Bapak Ibu. Yang berikutnya, anak juga membutuhkan atau kita juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Nah, Bapak Ibu, kadang kita juga sebagai manusia itu ingin bebas, ingin melakukan sesuatu yang tidak dibatasi. Nah, akan tetapi kebebasan itu kepada anak didik juga perlu kita tekankan, perlu kita berikan rambu-rambu mana hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Keinginan mereka untuk bebas bisa kita fasilitasi dengan misalnya memberikan penugasan-penugasan sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Nah, itu masih dalam konteks yang positif ya Bapak Ibu. Atau dalam mereka menuangkan ide dan gagasan. Nah, itu juga boleh kita berikan mereka untuk sebuah kebebasan. Untuk memenuhi unsur kebebasan. Kemudian juga perlu kita upayakan untuk menggunakan metode dan model pembelajaran yang mungkin juga beragam sehingga mereka tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang begitu-begitu saja. Nah, yang keempat adalah kesenangan. Nah, kita sebagai manusia itu tentunya juga membutuhkan atau ingin dipuaskan dari sisi kesenangan, ingin bahagia, ingin ingin selalu tersenyum. Nah, ingin mendapatkan kebahagiaan itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita upayakan. Nah, mungkin di kelas selama ini kita belum memikirkan itu, maka itu menjadi kebutuhan anak didik yang perlu kita upayakan. Nah, dengan menggunakan beragam pendekatan dalam pembelajaran, upaya-upaya kesenangan itu bisa kita upayakan. Nah, selanjutnya adalah adanya upaya power. Nah, jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Nah, ada namanya teritorial, Bapak Ibu. Kalau di dalam hewan, nah itu kan ada wilayah kekuasaan. Nah, di dalam manusia pun itu juga membutuhkan kekuasaan, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi kalau ini tidak kita tidak kita batasi, tidak kita atur, Bapak Ibu, tidak kita kontrol, maka ini bisa berujung pada bullying. Nah, ada yang merasa lebih menguasai dari yang lain. Akhirnya timbul intimidasi dan lain sebagainya. Maka ini perlu juga kita pikirkan. Oke. Saya akan lihat lebih dahulu Bapak Ibu untuk memastikan tidak ada yang belum atau request di tempat tunggu. Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Baik. Nah, yang selanjutnya lagi adalah tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
eh, kita ternyata sebagai guru itu harus juga tahu tentang apa yang dimaksud dengan posisi kontrol. Ternyata kita sebagai guru itu atau kita sebagai manusia itu memiliki beberapa macam tipe posisi kontrol, Bapak Ibu. Ada kalanya kita itu sebagai penghukum, ada kalanya kita itu membuat anak merasa bersalah, ada kalanya itu kita sebagai teman, ada kalanya kita itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian ada kalanya kita itu sebagai manajer. Nah, saya yakin di antara kita semua ini Bapak Ibu, karena kita sama-sama gurunya ya, Bapak Ibu dan kami semua pernah ya melakukan setidaknya beberapa posisi-posisi kontrol tersebut itu. Mungkin kita pernah ya menghukum anak. Mas ada yang nggak pernah menghukum sama sekali anak didiknya itu? Mestinya pernah ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita bisa, ya, nanti kita bisa sharing terkait dengan hal itu nggih Bapak Ibu nggih. Baik. Oke. Nah, kita kadang-kadang pernah menjadi penghukum Bapak Ibu. Gimana sih penghukum itu? Nah, penghukum itu biasanya begitu anak datang itu langsung sambil melotot itu jarinya menunjuk kemudian menyalahkan. Biasanya bahasanya itu nadanya keras. Ayo kenapa kamu terlambat? Kemarin kan sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Nah itu tipe-tipe penghukum Bapak Ibu. Jadi anak itu akan merasa tertekan manakala kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Jadi mereka bisa merasa tertekan, apalagi kalau hukuman-hukuman itu ternyata tidak hanya berbentuk verbal, melainkan juga sudah ke fisik, Bapak Ibu. Nah, di dalam posisi kontrol ini kita diajarkan untuk tidak melakukan posisi penghukum ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin ya namanya kita pernah khilaf ya Bapak Ibu, pernah kita itu menghukum anak. Apakah itu mencubit ya, kadang juga mungkin melempar kapur dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu kontradiktif ya, kontraproduktif dengan apa yang kita ingin harapkan kepada anak itu setelah kita hukum. Jadi mereka mungkin ya saat itu mereka akan patuh Bapak Ibu. Saat itu karena mereka takut mereka akan mengikuti kita Bapak Ibu. Tetapi yakinlah bahwa itu tidak akan bertahan lama. Karena dengan memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak itu hanya akan mengikuti kita sementara waktu. Atau jangan-jangan mereka menyimpan sebuah ambisi di suatu saat nanti saya akan membalas perilaku itu. Atau kalau itu tidak terlampiaskan, kadangkala ini akan menjadi sasaran kepada adik kelasnya atau bullying. Nah, karena mereka merasa diintimidasi oleh gurunya, maka mereka akan mengintimidasi yang lebih lemah dari gurunya. Nah, itu adalah dampak-dampak yang akan timbul manakala kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, yang berikutnya lagi Bapak Ibu ada posisi di dalam materi yang kami pelajari itu namanya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya nada suaranya itu sedikit halus ya, kemudian dengan bahasa membuat sedih begitu ya, merapat kepada anak, mungkin juga mengingatkan mereka tentang apa namanya kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan, terus meminta mereka, kamu nggak kasihan apa sama bapak, bapak ini sudah ngajar kamu, bapak ini sudah begini begitu begini. Dan akhirnya pada satu saat anak itu akan merasa dirinya itu salah Bapak Ibu. Jadi dibuat sedemikian rupa dengan berbagai upaya yang kita lakukan itu sehingga anak itu akan merasa dirinya itu adalah orang yang bersalah. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu, itu juga kurang baik ya di dalam materi yang kita terima. Mungkin kita pernah ya, namanya kita
sebagai si anak sampai anak itu merasa dirinya itu orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Dengan mengingatkan mereka tentang kesalahannya sudah pernah dilakukan, kemudian apa yang sudah perbuat sama gurunya, diingatkan dengan perjuangan, kenapa kok kamu nggak kasihan dengan orang tua dan seterusnya, itu akan membuat anak kalau terlalu terlalu sering kita membuat seperti itu akan membuat mereka depresi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang menumpuk pada batin mereka, ya, pada apa yang mereka rasakan itu justru tidak berdampak baik untuk perbaikan yang kita harapkan. Kita melakukan itu kan upayanya supaya mereka menyadari kesalahan, supaya mereka akhirnya sadar. Akan tetapi dengan perlakuan seperti itu yang kita upayakan terus-menerus, justru mereka akan merasa apa yang sudah mereka perbuat itu sebagai satu yang salah terus, Bapak Ibu. Jadi itulah yang mengakibatkan kita untuk juga perlu menghindari ini, Bapak Ibu, untuk menjadi peran sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin sekali dua kali oke lah untuk menyadarkan mereka, tetapi tidak perlu kita lakukan posisi membuat merasa bersalah ini secara terus-menerus sampai mereka tertekan, Bapak Ibu. Kalau mereka sampai tertekan dan pada akhirnya tidak memiliki harapan tentang hal-hal yang baik yang bisa mereka lakukan, karena apapun yang mereka perbuat itu selalu salah di mata kita, maka anak seperti tidak memiliki harapan-harapan untuk berbuat baik. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kadang pernah juga memposisikan diri kita itu sebagai teman. Nah, suaranya ramah. Kita sering akrab dengan anak itu, sering bercanda. Bahasa tubuh kita itu bahasa teman yang kita gunakan. Kita merangkul sama mereka, sangat akrab. Nah, namun kadang-kadang posisi akrab ini juga tidak baik juga Bapak Ibu kalau terlalu dekat dengan anak. Sehingga seperti tidak ada jarak di mana mereka kadang-kadang mengandalkan kita, menganggap kita itu sebagai penolong yang pasti hadir manakala mereka butuh. Nah, ini juga belum lagi bagaimana etika mereka hormat kepada guru, belum lagi ada batasan-batasan tentang kedekatan kita dengan anak didik. Mungkin sekali-sekali perlu kita menjadi teman, tetapi kalau teman itu terlalu dekat, maka juga itu tidak baik, Bapak Ibu. Nah, saya punya rumusan yang ini sebetulnya pernah disampaikan oleh kepala sekolah saya, bagaimana kaitannya dengan suasana membangun kebersamaan dalam rangka mendidik anak di posisi teman. Itu rumusnya begini, Bapak Ibu. Kalau dekat kamu kujauhi, kalau jauh kamu kudekati. Nah, ini merupakan ilmu yang diberikan oleh dulu pernah menjadi kepala sekolah saya, Bapak Ibu, di SMP 92. Nah, itu cara beliau memposisikan diri kepada anak muridnya. Jadi memang kita terlalu jauh dengan murid itu juga tidak baik, Bapak Ibu. Seperti ada jarak yang sangat jauh sehingga mereka itu takut sekali dengan kita atau sangat segan dengan kita, itu juga akan kurang baik ya. Jadi mereka kurang percaya atau mungkin takut dengan kita, itu juga kurang baik. Tetapi terlalu dekat dengan anak didik itu ternyata juga tidak baik juga. Mungkin mereka juga akan kurang kurang hormat dengan kita. Meskipun kita juga tidak melulu mengharapkan untuk dihormati sih Bapak Ibu ya. Akan tetapi dalam rangka untuk mendidik ini kita perlu menjaga suasana di posisi kontrol sebagai teman ini untuk tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Nah, seperti yang pernah saya setuju dengan apa yang pernah diajarkan oleh salah satu kepala sekolah, mantan kepala sekolah saya, yaitu dengan rumusan kalau jauh didekati, kalau sudah dekat dijauhi, Bapak Ibu. Nah, itu rumusan yang beliau pernah sampaikan. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pemantau, nah ini biasanya
nada suaranya itu datar dengan bahasa tubuh yang formal. Kemudian kita selalu mengacu pada aturan dan tata tertib, ya, mengingatkan tentang pelanggaran yang sudah dilakukan menurut aturan ini. Apa konsekuensinya? Kamu sudah tahu. Apa yang harus kamu lakukan kalau melanggar aturan yang ini? Nah, ini sebagai pemantau, Bapak Ibu. Jadi kerjaannya itu ngamati murid, ya. Apapun yang dilakukan murid itu akan selalu dia lihat sebagai sesuatu yang harus dihadapkan dengan peraturan formal. Nah, sehingga anak ini akan merasa seperti apa ya? Seperti dipantau begitu Bapak Ibu ya, seperti dimonitor, dicari-cari kesalahannya dihadapkan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, ini juga kurang baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ada kalanya di saat tertentu kita membutuhkan pemantauan untuk menyelidiki, oke lah. Tetapi kalau terus-menerus kita pantau, terus-menerus kita amati tentang apa yang dilakukannya, justru itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik karena apa yang dilakukan anak itu atas dasar karena dipantau. Begitu kita tidak memantau, maka mereka juga akan melakukan hal-hal yang sama kembali. Nah, ini sama dengan biasanya kita di lalu lintas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau kita sedang berada di lalu lintas kan kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak ada pemantauan itu kita ya mungkin juga melanggar gitu. Nah nanti kalau sudah ada pemantauan atau ada CCTV atau ada Bapak Kepala, apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu bukan bersumber dari motivasi secara internal, melainkan atas dasar karena dipengaruhi oleh orang lain. Dan itu sebetulnya tidak baik, Bapak Ibu. Nah, jadi yang baik itu bagaimana mengupayakan anak itu untuk bertindak, berbuat, melakukan sesuatu aksi kegiatan atas dasar panduan yang ada dalam dirinya, yang itu adalah nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang harus mereka yakini bahwa itu akan menuntun mereka menuju jalan keselamatan. Nah ini nih Bapak Ibu, yang harus kita garis bawahi. Bagaimana menjadikan anak didik kita itu bisa melakukan hal-hal seperti itu atas dasar kesadaran diri, bukan atas dasar karena dihukum atau karena kita buat merasa bersalah atau karena faktor yang lain, tetapi karena atas dasar keinginan diri sendiri. Yang kelima, Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Nah, ini diantara kelima posisi kontrol yang dianjurkan untuk kita upayakan supaya ini bisa berjalan menjadi acuan untuk kita memperlakukan anak didik kita. Kita upayakan kita sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini ciri-cirinya Bapak Ibu ya, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak tidak kaku, kemudian mendekat kepada anak didik. Nah, biasanya nih Bapak Ibu ya, biasanya sebagai manajer ini akan mendorong anak didik kita itu untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri atau kita mengenalnya dengan refleksi. Nah, merefleksi apa yang selama ini sudah mereka perbuat, kemudian kenapa mereka berbuat seperti itu, apa yang sudah mereka yakini untuk ke depan, apakah itu akan membuat mereka lebih baik ke depannya. Jadi menuntun ya, kita sebagai penuntun untuk mereka itu mampu menemukan sendiri kesalahannya, mampu mengupayakan sendiri pemecahan masalahnya, mampu berperilaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi lebih mendorong arah seperti itu. Bagaimana murid-murid kita itu, anak didik kita itu mampu menumbuhkan motivasi yang bersumber dari diri mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahannya atau untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ada satu materi lagi tentang segitiga restitusi. Nah,
Ada banyak sekali upaya ya Bapak Ibu, mulai dari tadi ya menumbuhkan perilaku positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini, kemudian ada keyakinan kelas yang harus kita bangun bersama, kemudian ada kebutuhan anak didik, kebutuhan manusia yang perlu menjadi pertimbangan kita dalam menentukan sebuah keputusan atau kebijakan untuk kepentingan murid. Kemudian ada posisi kontrol yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui. Dan yang berikutnya adalah kita juga perlu mengerti tentang bagaimana upaya-upaya menangani permasalahan yang terjadi pada anak. Saya yakin Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita itu tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak pernah anak yang tidak ada masalah. Pasti kita akan menjumpai anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan. Apakah kesalahan itu selama ini sudah mempengaruhi mereka? Apakah itu dari pengaruh lingkungan mereka yang bersumber dari keluarga ataupun masyarakat ataupun juga bawaan mereka ya, atau karena perbedaan budaya dan sebagainya sehingga timbul perbedaan atau gap dengan temannya dan sebagainya. Itu pernah terjadi. Bisa juga masalah-masalah terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan sikap ketidakjujuran dan lain sebagainya. Itu pasti pernah terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, upaya-upaya menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu, kita dilarang ya. Kita untuk saat ini itu memang sudah tidak zamannya lagi untuk memberikan hukuman ya, memberikan hukuman, kemudian memberikan sanksi atau bahkan memberikan imbalan untuk mereka yang mau melakukan hal baik. Nah, jadi dua hal itu, apakah itu hukuman, apakah itu imbalan, itu tentunya menjadi untuk saat ini ya Bapak Ibu menjadi hal yang perlu kita kurangi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kalau memang dua hal itu yang biasanya kita sering gunakan ya, kita beri hadiah untuk yang baik, atau kita biasanya mengenalnya dengan istilah ini ya, Bapak Ibu apa namanya, reward and punishment. Nah, kalau baik kita kasih reward, kalau tidak baik kita kasih punishment atau hukuman. Nah, ternyata Bapak Ibu di sini kita diberikan sebuah pandangan lain ya atau salah satu upaya lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antara kita dengan anak, antara kita dengan lingkungan sekolah, yaitu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses di mana kita diajarkan untuk menciptakan sebuah kondisi supaya murid kita itu bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dalam arti kepada kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika mereka salah, mereka itu bukan malah depresi, bukan malah kita hindari, bukan malah kita hukum, ataupun kita berikan sanksi yang itu tidak produktif, akan tetapi bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kesalahan itu sehingga mereka ketika kembali nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada 3 langkah yang yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu, apakah bentuk jadi contoh menyetabilkan itu misalnya melakukan kesalahan, tidak ada anak yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, siapapun juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menyetabilkan Bapak Ibu. Sehingga anak tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebagai sebuah kesalahan besar yang seolah-olah kita tidak mau menerima mereka karena kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya supaya mereka itu tenang, supaya mereka itu tidak merasa takut ketika kita panggil begitu Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita upayakan
sebagai langkah restitusi tahap pertama, yaitu menyetabilkan kondisi. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita mendapati anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka langkah yang kedua setelah mereka kondisinya stabil, mereka lebih tenang, maka kita tanya, kita validasi, apakah benar kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini, apakah yang kamu lakukan itu menurut keyakinan kamu itu satu hal yang baik. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa? Biarkan anak itu berpikir, Bapak Ibu. Biarkan anak itu memvalidasi kesalahannya. Kita juga akan menemukan titik bisa menyelesaikan masalah ini lebih detail untuk memiliki sudut pandang yang beragam dengan memvalidasi apa yang sudah mereka lakukan. Termasuk juga misalnya ada anak yang berkelahi, kita juga akan bisa memikirkan mana yang harus bertanggung jawab, mana yang perlu melakukan minta maaf atau keduanya perlu minta maaf karena dianggap sama-sama juga saling melakukan kesalahan seperti itu. Nah, pentingnya validasi ini akan memberikan tindakan yang bisa seimbang, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melakukan validasi terlebih dahulu, maka khawatirnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tindakan yang sudah mereka lakukan. Karena kita mengambil sudut pandang dari diri kita sendiri tanpa melihat apa yang mereka atau apa yang anak itu sudah lakukan. Nah, langkah baiknya anak-anak itu kita validasi terlebih dahulu tentang tindakan yang salah yang sudah mereka lakukan itu seperti apa. Kita minta mereka untuk melakukan cerita atau menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, menanyakan atau mengembalikan keyakinan kelas atau sesuatu yang sudah mereka yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka belum tahu apa itu nilai kebajikan, maka perlu kita lakukan upaya untuk menyadarkan itu, Bapak Ibu. Jadi kita kaitkan ya dengan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dilakukan. Kemudian kalau mereka memang melakukan kesalahan ya kita arahkan supaya mereka itu memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Kemudian kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian apa yang akan mereka lakukan ketika proses perbaikan yang sudah mereka lakukan itu tidak mereka lakukan. Nah, resiko ke depan akan seperti apa? Nah, itu perlu kita juga sampaikan. Ini terkait dengan kembali ya, mengembalikan apa yang sudah anak lakukan itu kepada keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Nah, secara tampilan gambar Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi, di mana di kondisi awalnya atau di bagian bawah dari segitiga itu kita melakukan atau menstabilkan kondisi. Nah, dengan sebuah pernyataan bahwa setiap orang pernah melakukan salah, kemudian pada tindakan validasi, adakah yang lebih efektif atau apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Nah, itu termasuk pernyataan atau pertanyaan untuk memvalidasi kesalahan. Keyakinan itu erat kaitannya tentunya dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati lebih awal. Tentunya kita sudah kaitkan itu dengan nilai kebajikan yang sudah tertera pada keyakinan kelas. Bahwa kita sudah sepakat tentang tidak boleh berkelahi, tentang harus saling menghormati sesama teman. Nah, itu kita kaitkan ke sana Bapak Ibu. Sehingga apa yang selama ini sudah mereka yakini bahwa itu ada sesuatu yang baik, ya mari kita lakukan seperti itu. Kita sadarkan kembali dengan nilai-nilai kebajikan yang selama ini sudah mereka ketahui atau mereka sepakati bersama. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya. Nah, itu juga termasuk menanyakan keyakinan yang dikaitkan supaya mereka memiliki pemikiran dan cara pandang bahwa nilai-nilai kebaikan itu perlu menjadi jalan hidup mereka untuk menuju selamat dan bahagia. Nah,
Seperti itu Bapak Ibu, kita sampai ke question and answer. Nah, mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini tuh yang paling tahu. Saya di sini juga masih belajar sih Bapak Ibu, karena ini ada tugas untuk berbagi. Nah, maka saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang apa namanya, apa yang sudah saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ingin menyampaikan satu pendapat, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo resen. Retno Wulandari, silahkan open mic-nya Bunda. Boleh juga open cam, biar kita saling mengenal nggih. Bagus sekali sih, saya tertarik dengan apa yang disampaikan sama Bapak. Kebetulan saya juga mau perkenalkan diri saya. Saya Retno Wulandari, saya ngajar di SD Kristen Anak Panah, Bapak. Yang mau saya tanyakan ya Bapak ya, saat ini tentang kurikulum merdeka, di mana paradigma tentang pembelajaran yang lalu itu kan kita sudah ajarkan dan itu sudah mengakar kepada budidaya seorang pendidik dan peserta didik. Tunggu. Mungkin yang harus kita lakukan karena saya memiliki seorang siswa, karena kita sharing di sini nggih Bapak. Seorang siswa yang memiliki karakter banyak karakter ya, banyak tipe, mulai dari yang A sampai Z di sekolah kami itu ada, karena sekolah kami itu sekolah sosial gitu. Di sini mungkin bisa dibagikan contoh yang konkret apa yang harus kami ajarkan kepada siswa. Mungkin untuk mengajak ke putra-putri yang SMP, SMA itu nggak akan mengalami kesulitan ya kalau diajarkan kamu harus seperti ini, bagaimana untuk validasi tindakan yang salah seperti apa gitu ya, kemudian menanyakan keyakinan yang seperti tadi Bapak jelaskan. Tetapi kalau untuk siswa SD itu kadang untuk mencerna aja kadang mereka kesulitan ya Bapak ya. Nah itu mungkin bisa diberikan contoh konkretnya bagaimana mengajak siswa itu untuk memahami konsep daripada yang harus kita lakukan ini, supaya mereka ini bisa menuju kepada keselamatan yang hakiki itu nantinya. Karena selama ini jujur paradigma mereka itu sudah berakar, apalagi dengan 2 tahun masa pandemi kemarin itu menjadikan anak-anak itu kan sedikit pemikirannya agak liar ya, sikap dan tindakan itu sedikit agak liar, dan itu memang kadang kesulitan buat kami sebagai seorang guru untuk mengajarkan dengan sistem yang tadi juga bahwasanya banyak sekali yang pernah dilakukan oleh seorang pendidik ya, meskipun saat ini kita sudah mulai disadarkan mungkin pernah marah tanpa kita sadari, mungkin dengan situasi kelas yang sangat heboh ya, yang seorang guru itu tidak bisa mengkoordinir situasi pembelajaran di kelas ya. Mungkin kalau yang SMP SMA bisa diajak bicara baik-baik, tetapi kalau SD itu terkadang kalau siswanya terlalu banyak gitu kan, untuk koordinasi ini bagaimana ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak, mungkin bisa diberikan penjelasan untuk contoh konkretnya mengajarkan anak-anak ini dengan berkata seperti apa, karena kan seperti tadi ya juga dijelaskan bahwasanya seorang anak itu kan harus diajarkan ya tentang bagaimana untuk berdisiplin, terus untuk menghindari ketidaknyamanan, dan juga seorang guru itu tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu ini juga ditakuti gitu ya. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Ya karena untuk mengajarkan siswa-siswi SD itu kan tidak segampang ya untuk mengajarkan putra-putri yang memang mereka bisa diajak bicara, untuk mereka berpikir lebih ke kritis ya, untuk berpikir itu. Tapi kalau anak-anak itu kan cenderung mereka ini ya terus habis itu sudah selesai, terus habis itu gitu lagi gitu. Bapak, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya.
Baik, wah terima kasih luar biasa Bu Retno. Pertanyaannya super. Baik, mungkin saya sharing pengalaman saja deh Bu. Jadi bukan berarti kami di sini paling paham Bapak Ibu, karena saya sendiri juga masih proses belajar di dalam komunitas guru penggerak calon ya, masih calon guru penggerak nih Bapak Ibu. Nah, memang betul Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Retno itu tidak mungkin ya. Saya yakin tidak mungkin kita mampu menerapkan misalnya seperti restitusi itu kita lakukan kepada setiap anak. Jadi setiap anak kita, setiap yang bersalah atau melakukan pelanggaran kita panggil, kita terapkan segitiga restitusi. Kita tanya satu persatu seperti itu. Ini nggak selesai Bapak Ibu. Nah, saya yakin itu mungkin tidak selalu kita memberikan satu pendekatan untuk menyelesaikan satu permasalahan itu. Makanya Bapak Ibu di dalam materi 1.4 ini yang saya pahami, kita diberikan banyak pilihan sebetulnya ya. Jadi dengan beragam pilihan yang bisa kita lakukan itu, nantinya upaya yang kita inginkan itu tumbuhnya budaya positif, tumbuhnya disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita itu bisa terwujud dengan beberapa contoh yang sudah ada itu. Saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin ketika setiap permasalahan itu kita lakukan penyelesaian dengan semuanya kita hadapkan pada segitiga restitusi. Nah, kalau dikaitkan dengan sejumlah anak yang banyak, apalagi anak SD yang mungkin ya pola pemikiran dan pemahamannya itu tentu berbeda dengan di level yang sudah bisa kita jelaskan. Nah, itu mungkin akan berbeda. Sementara Bapak Ibu nanti akan ada contoh kasus juga yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran bersama untuk kita lakukan elaborasi ya sama-sama di sebuah kasus itu. Nah, tapi untuk sementara ini jawaban kami bahwa di materi yang ada ini itu merupakan sebuah opsi-opsi yang bisa kita lakukan manakala kita ingin menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena budaya itu tidak langsung bisa terwujud Bapak Ibu, tetapi perlu dibangun atas kesadaran diri dari masing-masing individu yang menjadi bagian dari ekosistem sekolah. Di mana di situ ada murid, ada orang tua, ada guru, ada pemangku kepentingan yang memiliki peran ya, yang harus juga berupaya untuk menumbuhkan budaya positif itu. Karena budaya itu tidak langsung terwujud, tetapi perlu diusahakan dengan kerjasama antara ekosistem sekolah itu. Mungkin seperti itu sementara jawabannya Bunda. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan. Nah, saya senang nih kalau ada yang punya cerita konkret lalu solutif terhadap kita saling sharing ya ceritanya seperti itu. Nah, itu akan cocok sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke Pak Abdul Qadir. Nah, monggo Bapak. Mudah-mudahan ini ada jawaban Bu. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Salam kenal. Salam kenal Pak Syafi'i. Abdul Qadir. Saya ngikut di kelas poin ya, jadi bisa tergabung di sini. Itu poin ini. Iya. Kasih Bapak. Iya. Saya luar biasa tadi pemaparan dari Pak Syafi'i tentang disiplin positif yang tadi sudah disampaikan. Dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara ya Pak Syafi'i ini luar biasa sekali. Namun tentu saja kita kalau tadi berbicara tentang aksi nyata ya Pak, mungkin kita bisa sharing juga. Mungkin ada hal yang perlu saya sedikit minta kepada Pak Syafi'i sebagai suatu, karena ini bentuknya aksi nyata. Apa sih strategi yang sudah Pak Syafi'i jalankan untuk dapat paling tidak ya
menerapkan mungkin di sekolah atau lebih kecil skupnya mungkin di kelas ya Pak Syafie ya. Selain tadi ya mungkin sudah diawali dengan kalau di kelas sudah tadi ada keyakinan kelas dan lain sebagainya. Dan dari strategi yang sudah Pak Syafie jalankan, mungkin bisa sharing juga ke saya, terutama mungkin ke kami yang ada di sini. Bagaimana dampak dari apa yang sudah Pak Syafie jalankan sehingga siswa ataupun murid kita memang benar-benar ada perubahan yang lebih positif, ya seperti tadi yang disampaikan oleh penanggap sebelumnya ini, artinya memang kita memang sudah bisa menciptakan kelas yang nyaman, yang mengakomodir seluruh kebutuhan siswa, sebagaimana kita menghambakan diri kepada siswa, gitu ya. Jadi ini yang kami kepengen sharing dari Pak Syafie selaku, insya Allah, guru penggerak. Ini angkatan keberapa nih, Pak Syafie? Amin. Iya. Angkatan keberapa Pak Syafie kalau boleh tahu? Saya angkatan kelima, Bapak. Oh iya. Iya. Tapi masih proses ini. Iya, baik. Karena angkatan kelima sempat terputus ya, Pak ya. Pengalihan dari B4TK ke BBGP. Baik. Mungkin itu yang mungkin perlu kami sedikit eksplorasi dari Pak Syafie tentang bagaimana strategi dan bagaimana dampaknya sejauh ini bagi murid, apakah memang betul-betul berdampak, karena mungkin kami yang ada di sini selama ini cuma menerima teori-teori aja gitu Pak ya. Jadi kami pengen benar-benar dapat dari seorang Pak Syafie yang selain memang guru yang tadi profilnya sudah tidak diragukan lagi gitu ya, dan ditambah lagi dengan selama menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, berbaginya ke kami itu mungkin lebih real di aksi nyata ini seperti apa. Begitu mungkin Pak Syafie, mohon maaf ini kalau agak panjang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir atas pertanyaan dan sharingnya, sehingga ini mendesak saya ini ya untuk mengeksplor kembali. Ya baik Bapak. Mungkin Bapak, kami mungkin dulu belum mendapatkan teori tentang materi ini, tapi upaya-upaya yang pernah kami lakukan itu setidaknya mendekati dengan ternyata itu kok mirip ya dengan apa yang sudah kami lakukan. Memang Bapak, jujur di sekolah kami itu tidak bisa memilih murid. Saya kebetulan itu di tempat sekolah yang sekolahnya itu bukan sekolah yang nomor 1. Nah, sehingga murid dalam kondisi seperti apapun itu kita harus menerima, Bapak. Dan tidak jarang kita menerima anak-anak yang dari sekolah di posisi-posisi yang satu itu sudah melanggar banyak poin, ibaratnya seperti itu. Dan mau tidak mau kita harus menerima kondisi anak tersebut. Nah, satu ketika Bapak, di tempat kami itu pernah ada pindahan anak yang dia pernah dikeluarkan itu karena ikut dalam sebuah perguruan silat. Begitu di tempat kami masih kental nuansa-nuansa seperti itu, dan pernah semacam kayak kerasukan seperti itu, sehingga dia naik ke atas atap itu di sekolahnya yang lama. Karena poin-poin seperti itu dikhawatirkan akan mengintimidasi temannya yang lain, kemudian menimbulkan kegaduhan dan sebagainya, akhirnya dikeluarkan si anak itu. Nah, kita tentu juga mengambil rekam jejaknya untuk anak ini sebagai pertimbangan. Meskipun kita sebetulnya tidak pada satu pilihan bahwa kita bisa menolak ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau memang di tempat kita masih ada atau masih cukup kelasnya, kita tidak bisa menolak kalau ada anak yang menuju ke situ. Nah, apapun kondisinya kita menerima. Nah,
setelah kita menerima Bapak, tentu ada timbul kekhawatiran, terutama dari banyak guru yang waktu itu mengajar. Kita khawatir bagaimana kalau ternyata anak ini akan menimbulkan masalah-masalah di sini. Bukan malah menjadi satu hal yang baik, tetapi malah memperparah keadaan yang harus kita perbaiki. Nah, alhamdulillah dengan ya kita dulu belum tahu tentang restitusi, belum tahu tentang pendekatan ini dan itu, namun kita sudah memiliki tenaga guru BK yang cukup bagus pada waktu itu untuk bisa mengantisipasi kemungkinan si anak ini akan menimbulkan apa sih yang menyebabkan dia supaya kerasukannya atau apa istilahnya ya, tenaganya yang kayak orang kerasukan itu tidak keluar. Salah satunya tidak menimbulkan ancaman bagi dia, kemudian tidak menekan, kemudian lingkungan itu tidak memaksa dia untuk mengeluarkan ibaratnya itu apa ya, kalau ini memanggil bala bantuan yang ada di dalam internal dirinya. Kebetulan dia anak ini adalah anaknya guru yang mendirikan pencaksilat itu Bapak, sehingga ilmunya mungkin meskipun masih SMP tetapi sudah diberi yang seperti itu. Nah, kami juga sempat khawatir tuh kalau ada tindakan kekerasan juga di tempat kami, sudah kita ada problem beberapa dan ditambah satu lagi ini, wah begitu. Nah, awalnya seperti itu. Nah, setelah anak itu kita deteksi, kita mengkondisikan bagaimana supaya Bapak Ibu guru tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan supaya anak itu ininya kumat ya, apanya kerasukannya itu bisa memunculkan dia untuk mendorong itu. Satu itu. Kemudian yang kedua memberikan kepercayaan dan alhamdulillah setelah kita memberikan kepercayaan kepada anak tersebut, kita jelaskan bahwa ternyata Bapak, anak itu kalau di dalam kelasnya itu karena riwayat yang seperti itu diketahui oleh temannya menjadi segan. Dan akibat efek segan itu dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru sebagai salah satu acuan supaya anak itu menjadi ikon untuk hal-hal yang positif, termasuk mentertibkan ketika di kelas, meminta mereka untuk belajar. Itu yang menggerakkan justru dari anak yang pindahan itu. Kami sangat bersyukur. Jadi akibat dari kita melakukan tindakan yang tepat dengan sesama kita ada guru BK, kemudian ada keseragaman tindakan yang diberikan untuk Bapak Ibu guru itu dalam memperlakukan itu, memberikan tanggung jawab untuk mengajak temannya itu ke arah yang baik, itu justru malah menjadi hal yang positif yang selama ini mungkin kelasnya itu tidak terlalu tertib, adanya dia menjadi lebih tertib. Nah itu mungkin ya Pak, salah satu yang pernah kami lakukan, mungkin juga sedikit nyerempet dengan restitusi, meskipun kita awalnya memang belum tahu kalau ada teori-teori semacam ini. Karena dulu itu kita masih belum paham Pak dengan apa yang ada tentang budaya positif dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit sharing, namun juga banyak Bapak masalah-masalah yang tidak terselesaikan ya, termasuk masalah yang pernah terjadi di kami itu juga ada tentang siswi hamil. Nah, itu meskipun kita sudah pendekatan untuk mengajak memotivasi, mungkin karena apa ya, dorongan di lingkungan dan sebagainya itu mereka lebih memilih tidak melanjutkan. Jadi kita gagal dalam upaya untuk mendampingi mereka minimal supaya belajarnya itu tamat gitu. Meskipun dia dalam posisi apa namanya ya sedang dalam permasalahan seperti itu. Karena mungkin tekanan juga dari teman yang itu nggak bisa kita cegah ya satu persatu untuk tidak ngomong ini dan seterusnya, itu juga agak susah seperti itu. Kita sudah berupaya memberikan konseling, kemudian menguatkan orang tuanya, kita juga pernah sampaikan bahwa nggak apa-apa melanjutkan, boleh gini dan sebagainya, itu tidak langsung kita keluarkan dan kita usahakan supaya mereka itu mau menyelesaikan itu, tapi ternyata kita pernah menangani itu dan tidak melanjutkan anaknya. Mungkin itu sharingnya Bapak yang pernah terjadi dan saya tahu dan agak mendekati mungkin dengan apa yang pernah kita sampaikan di materi ini Bapak. Matur nuwun Bapak atas pertanyaannya yang menggugah
Terima J. kasih Pak Imam ya. Kemudian masih ada lagi, mungkin ini terakhir ya, Pak Heri. Nah, Pak Heri, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Imam, berkaitan kalau materi malam ini mungkin melengkapi kalau tadi Ibu siapa tadi kan dari SD, Pak Imam sendiri dari SMP, sementara kalau saya dari SMK Pak Imam. Oh SMK, wah ini tambah seru ini kalau SMK. Yakin banyak yang bisa diceritakan ya Bapak ya. Ya betul Pak. Jadi kan begini Pak Imam, kalau kami kan ketika kami di SMK dan hari ini pun kan diarahkan bagaimana bahwa siswa itu nanti kan istilahnya bekerja dengan prosedur dan juga istilahnya nanti kan diharapkan bekerja di dalam dimana berkaitan dengan reward dan punishment tadi Pak Imam. Kalau di tempat kerja itu kan yang adanya kan reward dan punishment. Sementara tadi berkaitan dengan pendisiplinan itu kan harapannya tumbuh dari apa? Dengan proses yang tadi Pak. Artinya maksudnya kan tetap mengacu pada reward dan punishment gitu. Kalau ini atau bagaimana pengaplikasiannya gitu. Artinya kalau di kami artinya yang seperti Pak Imam sampaikan untuk tidak mengarahkan kepada reward dan punishment tadi. Mungkin seperti itu Pak Imam. Yang di slide berapa tadi ya, yang itu harapannya kan jangan diarahkan ke sana gitu. Mungkin itu Pak Imam pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya yang luar biasa juga melengkapi malam hari ini. Nah, mungkin saya sedikit mencoba menjawab Bapak ya. Bukan berarti ini yang paling pas. Sharing saja. Mungkin di penekanan untuk SMK karena kaitannya dengan kerja itu oke, kita menggunakan pendekatan reward and punishment kaitannya terkait dengan pekerjaan Bapak. Tetapi yang diupayakan ini di dalam materi yang saya pelajari dalam materi guru penggerak itu adalah kaitannya dengan membentuk perilaku yang hubungannya dengan karakter. Jadi kalau kaitannya dengan profesionalisme pekerjaan mungkin itu oke. Jadi memang harus kita upayakan untuk anak itu melakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang tepat. Akan tetapi untuk nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka kaitannya dengan nilai-nilai positif ya, ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, ada kedisiplinan, ada toleransi dan lain sebagainya. Itulah yang perlu untuk kita kuatkan melalui pendekatan budaya positif, di mana di dalam melakukannya itu anak tidak boleh karena motivasi ingin mendapatkan apresiasi pujian atau karena ingin takut dihukum. Nah, puncak dari keberhasilan kita mendidik anak itu kan adanya perubahan perilaku ya Bapak. Jadi ketika mereka awalnya masuk ke sekolah kita itu kurang baik, setelah masuk ke dalam sekolah kita itu perilakunya menjadi lebih baik, menjadi lebih sopan, menjadi lebih santun, jujur, tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tidak boleh dimotori atau disemangati karena pujian, karena reward, karena dorongan yang sifatnya eksternal. Tetapi harus mampu tumbuh dari diri mereka sendiri sebagai nilai-nilai kebajikan yang mereka harus yakini sebagai jalan hidup yang akan menuntun mereka ke arah selamat dan bahagia itu. Menurut Gajar seperti itu. Sehingga upaya-upaya melalui pendekatan yang banyak ini yang bisa kita pilih sebagai salah satu usaha kita untuk mewujudkan mereka dalam perilaku positif sehingga pada akhirnya perilaku yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi budaya positif di ekosistem sekolah kita. Kaitannya dengan karakter atau perilaku. Akan tetapi untuk yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, saya sependapat kalau untuk hubungannya dengan pekerjaan, untuk hubungannya dengan profesionalisme, keterampilan, maka memang harus secara prosedur mengikuti aturan yang ada. Ada reward and punishment itu memang harus sesuai karena kaitannya dengan kalau pekerjaan mereka baik tentunya harus diberi nilai yang baik. Nah itu cocok Bapak kaitannya dengan
menyadarkan mereka bahwa ketika nanti mereka di dalam dunia industri, dunia pekerjaan itu juga akan ada semacam itu. Sehingga mereka juga tidak akan melakukan kesalahan karena itu akan berdampak kepada reward yang mereka dapatkan dan mereka akan juga melakukan pekerjaan itu secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin seperti itu Bapak jawaban dari kami. Terima kasih sudah bertanya. Dan kita akan lanjutkan ya di sesi berikutnya. Yakin Bapak Ibu semua ini adalah guru luar biasa yang masih berkenan menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar meskipun sudah waktu malam. Materi ini adalah tentang studi kasus dan mungkin ini juga sedikit menjawab tadi yang sudah Bu Retno sampaikan. Nah mungkin nanti Bu Retno juga boleh ikut menjawab kalau memang contoh ini ternyata realistis ya dengan suasana atau kelas yang selama ini Bapak Ibu sudah pernah ampuh. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang dijawab pertanyaannya adalah seperti ini. Ini mungkin juga pernah terjadi ya di sekolahnya Bapak Ibu. Saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan untuk maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Lalu memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik pada pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu ini Fajar? Kamu tidak kasihan apa sama ibu? Ya sudah, ibu ini sudah capek-capek ngajar kamu nggak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, Bapak dan Ibu, dari studi kasus yang ada ini, adakah Bapak Ibu yang bisa atau mungkin berkenan untuk menjawab dari 4 soal ini? Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh Fajar? Ketiga, bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Dani? Kemudian pertanyaan apa yang kira-kira akan diajukan ketika Bu Dani itu sebagai pemantau? Yang keempat, apabila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui tentang hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Oke, Bapak Ibu, ini tidak ada benar salah ya, kita sharing. Monggo Bapak Ibu yang berkenan menjawab bisa raise hand. Adakah Bapak Ibu yang mau mengangkat tangan untuk berkenan menjawab? Nah, saya berharap Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab nih. Ada Bapak Ibu? Bentar, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Saya off cam dulu. Ada Bapak Ibu? Oh, waduh, banyak sekali ternyata yang bisa menjawab. Ini Pak Abdul Qadir sudah, Pak Syukur Makmun, Bu Irfa. Oke, wah ini dua-duanya ini saya kenal ini. Oke, kita mulai dari yang Malang dulu. Silahkan Pak Syukur Makmun. Dan saya mengucapkan selamat Bapak, sudah menjadi MII sekarang. Terima kasih Bapak. Ya, izin untuk menyampaikan Bapak. Iya.
Kalau dari studi kasus, oh ya, perkenalkan nama saya Sukron Makmun dari SMK Brawijaya Batu, Kota Batu, Malang. Ini sambil perkenalan, Pak Imam Syafi'i ini mentor pertama saya ini tahun 2020. Sudah berjasa membangun karakter saya ini untuk awal-awal. Ucapkan jazakumullah Pak Syafi'i. Untuk Bapak Ibu, tadi ada studi kasus berkaitan dengan seorang siswa yang diajak pada kelas bahasa Inggris. Sang guru atau ibu gurunya menyampaikan pertanyaan dan diminta untuk menjawab ke depan, menuliskan di papan tulis. Namun demikian, seperti biasa, siswa tersebut bernama Fajar acuh tak acuh terhadap gurunya maupun penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Secara kebetulan mungkin ya, saya juga guru bahasa Inggris. Ini pernah terjadi di SMK kami, Brawijaya Batu. Sama persis seperti ini Bapak Ibu. Jadi pelakunya atau kita sebut objek dari analisa ini adalah siswa. Dan dari studi kasus tersebut disampaikan 4 pertanyaan pokok yang tertera di layar screen kita ini. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kalau dari studi kasus ini, pertanyaan pertama menurut pendapat kami, pendapat saya, mungkin kebutuhan dasar yang berkaitan dengan siswa itu perlu diambil sebagai pendekatan Ibu Dani kepada Fajar, yaitu face to face atau 2 orang saling mengerti. Maksudnya adalah begini, seandainya siswa bisa mengerti gurunya dan guru bisa mengerti siswanya, artinya Ibu Dani mau memahami Fajar dan Fajar mau memahami Ibu Dani, tentu kasus tersebut bisa diminimalisir terjadinya. Lebih jelasnya adalah ketika Ibu Dani sebagai guru mengetahui mungkin Fajar pada kesempatan lain di luar sekolah dia kesibukannya ada tambahan sekolah sambil bekerja, sehingga setelah masuk sekolah dia merasa capek mungkin atau ngantuk, kelelahan dan lain sebagainya. Dan ini perlu ditelusuri oleh seorang guru kita semuanya, bahwa siswa ternyata yang kita amati hanya sebatas di kelas, di lingkungan sekolah, mungkin terkesan nakal, acuh, tidak sopan, dan lain sebagainya. Tentu dengan pendekatan hati solusinya ya. Kontrol di sini berarti pendekatan hati nomor 1 kalau menurut kami ya. Akan lebih efektif daripada hanya sekedar memvonis atau menjatuhkan sanksi, silahkan duduk, atau kenapa kamu kok tidak memperhatikan. Itu berarti kalau studi kasus ini dari poin 1 saya bisa mengambil pendekatan, saya akan melakukan bahasa hati. Saya akan mengenal siswa Fajar dan saya juga akan mengenalkan diri bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru itu sangat berat. Mohon dimengerti dan selalu diperhatikan agar apa yang disampaikan bisa dipahami, berdampak kepada nilai, baik nilai angka maupun nilai sosial spiritual si anak tersebut. Kemudian nomor 2, dari pertanyaan ini membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah Bapak Ibu, kalau saya amati dengan latar belakang siswa dan segala kebiasaannya, di mana kita perlu pahami di luar konteks mengajar
Artinya di luar dari batasan kita sebagai seorang guru, kita juga bisa menjadi seorang orang tuanya, pengganti orang tuanya. Manakala di kesempatan lain kita bisa menjadi kakaknya, atau pada kesempatan lainnya lagi mungkin kita bisa menjadi temannya. Nah, dengan begitu kita akan lebih tahu. Terkadang ketika ada momok satu siswa yang dianggap bermasalah di sebuah lingkungan sekolah, terutama di kelas yang kita masuki, di jam mapel kita justru acuh, cuek kepadanya. Dan ini menurut kami, menurut saya pribadi, dan sudah saya praktekkan di sekolah, justru akan menimbulkan pemicu yang namanya perselisihan antar guru. Bisa-bisa seandainya satu fajar diikuti oleh satu kelas karena mungkin solid kompak dalam solidaritas pertemanan, maka kita sebagai guru akan dibenci. Dan ini tentu akan membuat kita sangat tidak nyaman ketika bekerja sebagai seorang guru. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar ya, salah satunya adalah kebutuhan untuk kita sebagai guru memberikan perhatian, mengerti akan kebutuhannya waktu dia di kelas, dan mengerti bagaimana harus bersikap. Jadi tidak mutlak salah itu datang dari siswa kita sendiri. Dan kemungkinan salah adalah datang dari beberapa faktor. Kalau kita lihat dari kita sendiri sebagai guru, kebutuhan Fajar mungkin ada pada diri kita. Ketika guru lain menyepelekan karena sikap Fajar yang seperti itu, mungkin dengan kita, kebutuhan yang kita berikan kepada Fajar, yaitu sebuah perhatian, justru akan memberikan semangat dalam hidup, terutama ketika mengikuti pelajaran yang kita ampu. Dan kalau kita bisa memberikan perhatian untuk poin nomor 2 ini, tentu berdampak yang sangat luar biasa, dan saya sudah praktekkan kepada beberapa siswa saya yang termasuk tergolong anak-anak nakal. Mereka justru lebih akrab dengan kita, baik secara lisan maupun secara sikap. Kita dekati menggunakan utamanya adalah bahasa hati, seyogianya seperti itu, sehingga dampak yang kita tanamkan ke mereka, yang kita biasakan ke mereka, justru akan berbalik ke kita sendiri. Mereka menghormati, buktinya ya. Kemudian pada sisi lain, guru-guru mapel lain juga akan merasakan dampak yang akan dilihat langsung, secara langsung, baik secara mata maupun secara yang bisa dirasakan. Berarti nomor 2 kesimpulannya adalah kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar adalah perhatian, ya, perhatian dari seorang guru kepadanya. Mungkin dengan seperti itu bisa menggantikan kurangnya perhatian orang tua di rumah atau kurangnya perhatian guru-guru lain karena sudah nakal, maka tidak terurus, begitu. Kemudian nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Jadi seandainya guru yang bernama Ibu Dani ini sekaligus guru sekaligus pemantau yang memantau perkembangan Fajar. Jadi apa yang akan dilakukan atau dikatakannya olehnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu apa yang akan diajukan? Jelaskan. Artinya mungkin tindak lanjut dari poin 1, 2 tadi ya. Kalau nomor 1 pendekatannya mungkin dengan bahasa hati, nomor 2 perhatian, nomor 3 ini tindak lanjut selanjutnya. Kalau Ibu Dani sebagai pemantau yang bisa kami amati mungkin mulai memantau dari cara dia ada di sekolah. Jadi dari pagi itu jam berapa masuk, kemudian bergaul dengan siapa, kemudian apakah dia memiliki uang saku yang cukup, kemudian kebiasaan baik apa yang bisa kita pantau, karena anak nakal itu cenderung terlihat lebih banyak
tidak baiknya, maka akan memberikan sugesti yang negatif kepada pikiran guru bahwa anak itu nakal, maka ya nakal. Padahal pada intinya itu setiap anak nakal itu pasti ada kebaikan pada dirinya. Maka ini kita perlu pantau dulu. Salah satunya apa yang baik darinya. Mungkin dari satu titik poin kebaikan yang ada pada dirinya itu kita bisa kembangkan, kita sirami dengan bahasa hati, dengan perhatian sebagai wujud untuk menjawab poin 3 ini. Ya, tindak lanjutnya seperti itu pemantauannya, termasuk kesibukan apa di luar sekolah. Bila dari segi pemantauan terlihat dan cenderung banyak sifat positifnya, maka sangat mudah sekali untuk kita kita ubah dan kita kembangkan menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila dalam segi pemantauan justru Fajar ini cenderung sifat negatifnya, kita bisa melakukan kerjasama. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan adalah, seandainya Fajar itu perokok berat, itu pertanyaannya, kenapa kamu merokok? Apa alasannya, ya? Dan lain sebagainya. Jikalau dalam segi satu poin saja nilai negatif, perokok berat, ditanya kenapa merokok, kemudian Fajar menjelaskan bahwa karena saya dari dulu diajarkan untuk merokok. Maka ditanya poin selanjutnya, mengapa kamu merokok? Apakah ada yang memaksa? Berapa batang rokok yang akan kamu hisap dalam sehari? Kemudian setelah pertanyaan dasar, kita pantau, kemudian kita mulai sisipkan pesan-pesan moral, saran, sugesti yang positif dari kita, sehingga ditanamkan bahwa salah satunya adalah rokok itu merusak kesehatan. Di dalam agama, rokok juga diharamkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin bisa diajukan kepada Fajar, sehingga kita bisa terarah dan bisa mengkondisikan diri apa langkah terbaik untuk tindak lanjut di poin 3 ini. Kemudian poin 4, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tentu kepala sekolah akan mengkondisikan beberapa kru, mungkin kurikulumnya, mungkin BK-nya, untuk memantau Fajar dan pendekatan dulu ya. Kemudian kalau sudah ada pendekatan melalui siswa sama guru BK dan kesiswaan, kalau dirasa perlu dipanggil orang tua atau wali muridnya seperti itu dan dicarikan solusi yang terbaik. Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Makmun ini. Cukup detail Bapak dalam menjawab. Nah, akan tetapi Bapak, untuk kita juga perlu menyimak di jawaban yang kedua ini, sepertinya mungkin 2 saja ya Bapak Ibu. Oh, ternyata masih ada Bu Laili juga ini. Oke, sementara Bu Irfa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Posisi kontrol yang saya lakukan adalah yang pertama itu jelas posisi kontrol diri saya pribadi dulu Bapak. Yang pertama adalah jangan sampai pada saat kita menghadapi siswa seperti itu, jangan sampai kita berucap seperti yang disampaikan oleh Ibu Dani. Sudah capek-capek mengajar, hasilnya begini. Itu kontrol yang saya gunakan adalah kontrol diri. Kemudian yang kedua adalah kontrolnya adalah kontrol pada sebab. Kita harus mencari sebabnya dulu. Nah, kontrol sebab. Mengapa Dani seperti itu? Karena hal-hal yang dilakukan oleh murid seperti itu bisa jadi bukan karena anak, tapi kita sendiri. 1, cara kita mengajar kurang menarik. 2, mungkin monoton, membosankan. Kemudian yang ketiga, kemungkinan kita juga terlalu cepat menerangkan. Nah, itu bisa jadi. Dan mungkin diri kita sendiri yang saat itu lelah. Nah, Oke, nah baik. kemudian yang Udah. Tuh.
Untuk Ye. nomor duanya, Kalau untuk yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan? Jelas kebutuhannya itu adalah sama dengan yang dikatakan oleh Pak Mamun tadi, perhatian. Namun perhatian yang di sini itu tidak langsung kita perhatian, tapi kita langsung melakukan kebutuhan itu kita cari sebabnya. Kita dialog dengan anak itu. Kamu tadi Ibu lihat bagaimana, sebabnya apa? Bisa jadi sebab dari anak ini adalah satu, kelelahan, kedua, yang kebanyakan kalau dari saya ilmu fisika ya Bapak ya, itu adalah tidak lain adalah anak-anak itu tidak tahu apa manfaat belajar ilmu yang saat ini mereka dapatkan. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka ya buat apa? Ini gaya opo sih? Nah, akhirnya nggak niat. Tuh. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh anak itu adalah memahami bahwa yang namanya proses belajar itu adalah belajar untuk masa depan. Nah, kita tanamkan kita beri penjelasan anak-anak itu bahwa yang namanya belajar itu bukan hanya sekedar nilai, namun proses. Nah, itu yang kita berikan kepada Fajar. Kebutuhan adalah kebutuhan supaya dia melakukan aktivitas belajar itu bukan sekedar nilai yang dia kejar, tapi adalah life skill-nya atau apa ya, keterampilan yang mungkin dia pakai ke masa depannya. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengambil posisi sebagai pemantau, Bapak, yang jelas kita pantau. Kalau kita sudah tahu tadi pendekatan, kemudian tahu penyebabnya, ya kita harus sebagai pemantau harus memberikan solusi. Nah, kita memberi beberapa macam solusi kepada anak tersebut. Nah, dari solusi-solusi yang kita berikan, maka kita lihat bagaimana perkembangan anak-anak ini melakukan usaha untuk memperbaiki. Kalau memang dia bisa berubah sedikit saja, jangan ragu kita memberikan semacam reward. Reward itu bukan hadiah berupa barang. Dari jauh kita kasih jempol atau ini, gimana kabarmu? Ada kemajuan. Nah, itu. Kalau misalnya dia bilang, alhamdulillah sudah, tapi saya masih kesulitan. Kita dampingi lagi. Istilahnya pendampingan, bukan hanya sekedar pemantau. Kalau mantau hanya lihat, tapi kita juga harus mendampingi. Jadi pada saat mereka ada kesulitan lagi atau ada ini lagi, maka kita harus siap mendampingi anak itu bagaimana untuk memperbaiki diri kembali. Kemudian kalau yang keempat, oh ini pertanyaan tadi ya kita tanyakan, yaitu tadi contohnya gimana kabarmu hari ini, apakah ada kemajuan atau masih ada yang perlu Ibu bantu. Nah itu ada. Kemudian yang keempat, kalau saya sebagai kepala sekolah, jelas yang pertama Bapak itu adalah menanyakan kepada guru yang bersangkutan sudah melangkah sejauh mana. Kemudian yang kedua juga meminta guru tersebut untuk melakukan koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan BK, dan jika memang diperlukan itu kita panggil orang tua. Gitu. Apabila memang kesulitan yang dialami anak itu ada hubungannya juga dengan situasi di rumah. Dan memang dalam hal kesulitan anak tersebut, kebutuhan anak tersebut juga memang harus butuh bantuan orang tua. Di sekolah kami, Bapak, meskipun bukan sekolah inklusi, anak-anak yang bergejala seperti muridnya Ibu Dani Fajar, itu adalah anak-anak yang memiliki gejala autis. Kita sudah 4 tahun menerima murid autis. Jadi mereka itu kalau dirasa pelajaran itu sudah lama diberikan, maka mereka langsung sudah tidur, tidak akan memperhatikan. Dan kalau misalnya kita agak keras, misalnya seperti Bu Dani, malah fatal. Anak ini akan marah. Nah, itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya dari orang tua ini seperti autis yang tadi, Bapak, maka kepala sekolah akan mengkoordinasikan dengan tadi wali kelas, BK, supaya menyarankan kepada orang tua untuk berkonsultasi kepada psikiater. Nah, jika orang tua terkendala biaya untuk melakukan konsultasi dengan psikiater, maka di sini sekolah akan bekerja sama dengan yang namanya komite.
komite sekolah untuk bisa membantu pendampingan dengan psikiater. Jika orang tuanya mampu secara ekonomi, maka nanti kita juga akan meminta orang tua untuk melaporkan bagaimana hasil konsultasi dengan psikiater itu secara berkala. Itu yang dilakukan oleh sekolah kami, dan tahun ini kami menerima 3 anak bergejala autis di kelas 10. Itu Bapak Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika lama. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa, Bu Irfa. Baik, ini terakhir ya untuk yang menjawab Bapak Ibu, karena setelah ini saya akan memberi satu kuis, kemudian foto, lalu kita presensi. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu malam, karena besok harus sekolah lagi. Bapak Ibu menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa. Baik, kita beri kesempatan untuk Bu Laili Widodo. Monggo Bunda. On mic, salam kenal Bu Laili. Pertama, kenalkan nama saya Laili Hasanah ya, itu nama suami saya Widodo. Nah ini begini, saya termasuk baru untuk materi ini karena saya belum pernah ikut program guru penggerak, dan kebetulan alhamdulillah kemarin sudah masuk tahap 2 untuk wawancara, ya semoga nanti bisa ikut bergabung. Amin, amin. Ya, jadi begini, saya langsung menjawab ya Pak ya, dan saya kebetulan tidak bisa mungkin sebagus Pak Sukron Makmun ataupun Ibu Irfa, nggih. Jadi untuk posisi Ibu Dani, posisi kontrolnya itu jelas ya. Yang saya lihat beliau menjadi penghukum pada saat dia marah kepada Fajar. Ibu Dani itu penghukum ya waktu dia marah. Kemudian jadi ada 2 posisi kontrol yang dia lakukan di situ. Yang kedua itu Ibu Dani mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, Pak. Oke. Ya, jadi karena dia bilang, ibu sudah capek-capek ngajar kamu, jadi anak kan pasti akan merasa bersalah. Oh, ya itu yang diambil oleh Ibu Dani. Nah, anak yang acuh tak acuh seperti Fajar itu dari pengalaman saya pribadi, saya ngajar SMP, Pak. Itu biasanya memang anak yang kurang perhatian gitu ya. Mungkin dia nggak dapat perhatian dari orang tua, ataupun dalam komunitas sekolah itu sendiri dia sudah diacuhkan sama teman-temannya. Sudah pasti itu dia butuh rasa diterima dan kasih sayang ya, kebutuhannya itu jelas itu Pak. Nah, apa yang harus dilakukan Ibu Dani sebagai guru? Betul, di pertanyaan ketiga itu pas banget. Posisi pemantau sebetulnya itu pas Pak. Kenapa? Saat di kelas kebetulan saya menerapkan ini, jadi saya itu cukup membutuhkan apa ya, kecerdasan emosional. Jadi tidak langsung emosi. Kita cukup menanyakan hal-hal yang sifatnya itu formal, seperti misalnya, kenapa nggak nulis? Nah, kamu nggak paham yang saya jelaskan, seperti itu ya. Dengan biasa aja gitu ya. Kita anggap kita bersikap sama Fajar terhadap murid-murid yang lain gitu ya. Karena menghindari mempermalukan dia, menghindari hal-hal yang dia sendiri tidak nyaman nantinya. Kemudian saya akan tanyakan itu, kamu tidak paham penjelasan saya, kalau dia pasti menjawab itu. Enggak tahu Bu, oh kamu nggak paham, atau kamu sakit misalnya. Kalau sakit nggak apa-apa, silakan ke UKS dulu, misalnya minta obat. Ataupun kamu ngantuk, kalau ngantuk silakan cuci muka, nanti kembali lagi ya di kelas. Sampai kita tunggu pelajaran itu selesai, nanti kita bisa memanggilnya di lain waktu gitu. Kita bisa menyelidikinya, penyebab-penyebab itu bukan di dalam kelas. Nah, itu tadi Pak, menghindari. Jadi kita tidak memperdalam rasa dia mungkin ada kurang percaya diri juga, kita nggak tahu lah. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi anak itu seperti itu. Nah, ketika hal itu tersebut terjadi, sudah seharusnya dari wali kelas maupun
guru bimbingan konseling itu terinformasi. Ya. Saya sebagai guru mata pelajaran akan menginformasikan kepada beliau-beliau ya yang seharusnya memang mengetahui perkembangan anak di kelasnya. Nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah. Kalau saya jadi kepala sekolahnya Fajar, saya akan berkolaborasi tentunya Pak dengan guru BK, kesiswaan dan guru dan wali kelas. Sejauh mana kita tahu faktor penyebab Fajar berlaku demikian di sekolah. Nah, kalau itu pendekatan dari konseling sama wali kelas ini tidak berhasil, ya baru kita mungkin melakukan pemanggilan orang tua. Demikian. Segitu aja Pak jawaban saya ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang pas. Jadi saya terima kasih sekali malam ini saya sudah diberikan banyak ilmu ya mengenai bagaimana menangani atau yang tadi dibilang segitiga restitusi itu tadi. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bunda, luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, memang yang kita harapkan Bapak dan Ibu untuk jawaban-jawaban dari studi kasus itu mengacu pada teori dulu. Baru kemudian boleh nanti Bapak Ibu kaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Makmun dan Bu Irfa seperti itu. Terkait dengan posisi kontrol, tentunya ada 5 posisi kontrol yang sudah kita paparkan. Nah, maka dalam kasus ini, yang mana yang lebih mirip dengan kasus ini? Artinya posisi kontrol seperti apa yang sesuai? Nah, itu yang kami harapkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membaca sikap Fajar, kebutuhan itu berarti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi sudah tepat, ada yang menjawab kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian itu sudah termasuk. Kemudian juga posisi pemantau seperti apa tadi juga sudah ada yang sesuai begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bunda Irfa, Pak Sukron Makmun. Sama-sama Pak Imam, terima kasih Ya, ilmunya. terima kasih. Sama Bunda. Baik. Terakhir Bapak Ibu ya, puisi dalam segitiga restitusi ada 3 langkah ya Bapak Ibu ya untuk kita lakukan. Nah, 3 langkah namanya segitiga restitusi kan ada 3 langkah. Nah, tolong Bapak Ibu yang sudah tahu tuliskan di chat apakah 3 langkah itu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Monggo Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom chatnya. Siapa ini yang ke tangan ini? Bu Retno tadi sudah ya? Bu Retno belum? Oke, Bu Retno silakan. Maaf Pak, soalnya saya chat kok nggak bisa ya. Oh, nggak bisa chat. Oke, disampaikan langsung saja kalau begitu. Ya, mungkin karena tadi, ya untuk segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief. Oke, ya Anda betul Bunda. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bunda. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya membagi absen, mohon di sesi akhir ini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa untuk mewujudkan budaya positif kita memerlukan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita perlu memperhatikan adanya kebutuhan dasar manusia karena banyak tindakan-tindakan yang kontraproduktif itu disebabkan oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian tanamkan tentang keyakinan kelas, lalu peran kontrol guru sebagai manajer ini akan menjadikan upaya untuk melakukan langkah-langkah yang baik itu bisa terwujud. Dengan mengupayakan langkah-langkah restitusi terhadap permasalahan anak didik, maka akan menumbuhkan kesadaran, kemudian inisiatif untuk menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Tentunya anak akan melakukan atas dorongan sukarela, bukan karena takut dihukum atau mengharap imbalan, melainkan atas kesadaran akan nilai-nilai kebaikan
atau nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini sebagai upaya perbaikan perilaku yang akan menjadikan dirinya lebih baik, selamat, dan mencapai kebermanfaatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian untuk kesimpulan kita di diskusi malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya. Mohon untuk kesediaan Bapak Ibu di sesi akhir menutup kenangan foto dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Boleh gaya bebas Bapak Ibu, boleh literasi atau gaya yang lain, monggo, jempol juga boleh. 1, 2, 3. Oke. Jadi, matur nuwun Bapak Ibu.